Begitu lihat gitu ya, dalamin actingnya, lebih enjoy yang mana? Kalau dibilang menantang sih lebih menantang yang antagonis. Oh iya, tapi menantang antagonis. Berarti kamu orangnya sebenarnya lemah lembut ya? Gitu kali ya. Bisa jadi, tapi maksudnya menantang in a way kayak menantang yang seru nih, kayak bisa dibikin kayak gimana lagi nih kalau kayak protagonis mungkin karena udah apa ya, ciri khasnya begini-begini aja, jadi kayak nggak menantang gitu. Jadi semoga kita lihat ya nanti tantangannya. Ini Olivia nih bakal jadi karakter yang kayak apa. Yes. Hai lovely people, balik lagi di channel saya Reisa Broto Asmoro. Kali ini surprise, saya mau bawain seorang artis cantik yang udah nggak asing lagi. Saya yakin pasti banyak banget fansnya, ya kan? Olivia Jensen. Halo Kak Risa. Welcome. Makasih banget udah diundang ke podcastnya. Aduh, kita yang berterima kasih karena Olivia mau main-main ke sini ya kan. Ini pasti fansnya banyak sejak film pertamanya yang very famous itu. Aku nonton loh dulu loh. Nonton kan? Iya, bukan cinta biasa. Wow, tahun berapa itu ya? It was such a sweet ini sih movie sih, 2011. Oh really? 2011? Oh, time flies ya? Banget, udah 10 tahun. 2011, oh my god. Aku ketahuan tuanya dong ya. Iya. Yang penting kan jiwanya. Yang penting jiwa muda. Jiwanya. Oke, biar tetap muda terus. Tapi keren banget waktu itu Olive kan langsung, panggilannya Olivia, Via, Lovi. Olive, OJ, kadang manggil OJ, Olivia Jensen. Oke, OJ. Buat fansnya apa? Atau orange juice ya. Oh, iya. Karena pecinta hidup sehat kan. Oke, keren. Buat teman-temannya apa ya? Buat teman-temannya apa? Buat fansnya ada yang bikin Olivicious namanya. Olivicious. Kok kayak vicious banget ya. Ini aja Ojers aja deh. Ojers. Susah ya guys. OJ aja. Oke. Waktu itu masih inget kan kepilih jadi pemeran utama. Iya. Nah, itu adalah film pertama. Film pertama, jadi aku tuh lagi tinggal di Bandung, masih zaman SMA, terus lagi jalan-jalan nih malming sama teman-teman ke PVJ, terus ada this guy yang nge-spot aku, dia tuh kru filmnya, nge-spot dan langsung nyamperin on the spot. Abis nonton film, turun dari tangga langsung disamperin, kayak pas banget. Terus kayak kenapa di bioskop gitu nyarinya, karena dia mau bikin film kali ya. Terus kayak, lo mau gak nih besok ada casting film ini bla bla bla, jadi orang pertamanya. Kayak aduh, ini tuh good to be true nih orang. Aku awalnya nggak guberisin sih, nggak percaya gitu. Awalnya masih ragu ya, ragu banget lah good to be true. Tiba-tiba ketemu langsung disuruh nonton, takut ya. Ditawarin ini jadi peran utama, mana ada sih kayak segampang ternyata beneran. Makanya aku bisa ada di sini. Jadi waktu itu langsung ke Jakarta casting? Enggak, di Bandung. Dia jadi emang prosesnya itu dia lagi nyari talent di Bandung. Akhirnya di restoran gitu aku castingnya. Mereka kayak udah ngeset di restoran segala macem. Terus kayak ada adegan apa, aku kayak disuruh lagi makan gitu sama siapanya gitu. Disuruh, aku pokoknya itu awkward banget sih, kayak kikuk banget, bingung apa yang mau dilakuin ya, kayak syuting begini kan banyak orang di belakang layar kalau kita bisa lihat. Terus kayak I just feel so awkward, dan ya menurut aku sih jelek banget sih pada saat itu ya. Tapi ternyata aku juga bingung kenapa kok bisa dipilih ya, kayak gue nggak nyampe dipikir gitu. Gak pede aja kali dulu, ternyata bagus. Actingnya di filmnya juga keren banget. Iya, thank you loh, karena latihan juga ya, proses. Ada ininya ya, coaching ya. Ya, acting coachnya juga. Terus lumayan panjang sih itu prosesnya, 2 bulan 3 bulan. Jadi ya berproses dulu, jadi nggak langsung bisa kayak gitu. Bisa langsung acting langsung jadi gitu filmnya. Sih. Terus itu jadi pengalaman film pertama. Terus juga acting pertama ya. Aku tuh nggak nyangka gitu filmnya tuh bisa banyak yang notice, dan kayak bisa ada Afgan juga di situ kan. Afgan juga at that time juga hits banget gitu. Jadi kayak banyak yang mempertanyakan kayak kok bisa nih syuting sama Afgan gitu kan. Terus film aku juga kalau dijawab juga, to be honest aku juga bingung gitu, kenapa semua ini terjadi tiba-tiba kayak begitu cepat gitu kan. Dan abis film itu tayang, terus aku kayak ditawarin pindah ke Jakarta, masuk manajemen untuk kayak tawaran-tawaran project lagi yang lain. Jadi kayak lumayan kayak cepet banget aja sih, kayak
nggak merasa kayak pada awalnya tuh cuman kayak ya udahlah aku coba ini aja hanya untuk pengalaman ya, namanya ABG gitu kan, nggak ada pikir panjang. Masih umur berapa tuh waktu itu? Aku 16 di situ. Terus dikasih kesempatan, habis itu perjalanannya pindah segala macam. Iya, jadi kayak cepet banget sih kan, nggak nyampe setahun deh. Akhirnya aku kayak pindah, terus next project lagi, acting lagi gitu. Jadi emang nggak nyangka sih awalnya, kayak cuman ya iseng-iseng doang. Kayak pikirnya aku bakal selesaiin high school aku di Bandung gitu. Jadi karena film itu aku harus pindah ke Jakarta, akhirnya pindah sekolah gitu kan. Karena kan itu udah kayak tinggal sisa 2 tahun lagi, kayak sempet kayak sedih banget, kayak susah juga kan biasanya kalau udah adaptasi, karena udah nanggung kan periodenya gitu. Jadi kayak ya lumayan sih buat aku pindah ke Jakarta tuh kayak lumayan struggle. Karena pindahnya juga sendiri. Oh iya, keluarga tetap di Bandung. Keluarga aku di Cirebon sebenarnya. Oh, jadi kita kesana tuh sekolah doang. Jadi kayak berpencar gitu kan. Saudara siblingsnya di Bandung, terus akunya sendiri di Jakarta, papa mamanya di Cirebon. Kan bagi waktunya juga kayak anaknya gimana gitu sih. Jadi kayak lumayan challenging sih kayak buat anak ABG, kayak harus semua sendiri kerja pula gitu. Wow, tapi mau cita-cita dari kecil nggak sih? Enggak sih. Nggak pernah kebayang gitu waktu kecil? Aku tuh memang aku jiwanya udah jiwa seni. Dari kecil tuh sukanya hal-hal yang berhubungan sama desain, sama art gitu ya, sama kreativitas lah gitu. Sempat ikut drama kelas juga, kayak bikin film pendek di sekolah tuh udah ada. Emang aku passionate di situ, tapi kayak belum terarah banget aku tuh maunya apa. Waktu itu tuh sukanya lebih kayak ke desain, lebih ke fashion, mungkin pengen kerja di belakang layar, mungkin di majalah, terus pengen nyobain lah magang kayak gitu. Nah, tapi jadi nggak kepikiran sama sekali kayak bakal ke film, ke acting tuh di luar bayanganku. Belum masuk gitu ya, it's not in the picture yet ya. Gitu. Tapi ternyata aku bisa nemuin passion seni aku tuh di acting gitu loh. Karena awalnya aku kayak gak get the sense gitu. Gue suka seni, suka desain, suka berkreativitas, memberikan ide. Tapi apa gitu nyambungnya ke ini? Ini kan kayaknya gue yang terus di depan layarnya kan, bukan yang memberikan ide gitu. Tapi along the way akhirnya kan I found the creativity that I need untuk bisa develop sebuah karakter. Itu kan butuh kreativitas kita sendiri juga dan imajinasi kan. Gitu sih. Jadi kayak lama-lama baru nemuin kliknya itu, passionnya. Akhirnya begitu terjun ke film, udah berapa tuh sampai sekarang? Sinetron juga? Aku nggak bisa dihitung sih, lumayan banyak sih Kak. Nggak ngitungin juga, karena emang cuma pakai hati aja. Maksudnya emang karena I just purely enjoy it as a passion, jadi jalanin aja as a hobby and passion gitu. Ada target-target nggak? Aku pengen nih mainin film ini, mainin jadi karakter ini, dan lebih kalau aku sih jangan sampai, maksudnya kalau bisa karakter yang nextnya itu jangan sampai karakter yang sama gitu. Jadi di luar dari karakter sebelumnya, jadi nggak satu, kita bisa dapat pengalaman yang lebih luas, bisa beda-beda karakter, dan jadi nggak terikat dalam stereotip gitu kan. Oh iya, pokoknya berbagai karakter didalamin. Tapi lebih seneng yang mana nih? Protagonis kah atau antagonis? Ya beda-beda sebenarnya ya, kayak plus minusnya beda-beda. Kalau antagonis nggak, ya sering banget kalau di Indo tuh kan ciri khasnya tuh kayak lebih kemarah apa gitu. Kadang emosinya yang capek sih, kayak seharian yang kayak you always holding that grudge gitu, capek kan yang ngebawanya gitu energinya. Tapi kalau yang protagonis kan lebih netral lah, kadang dia happy, kadang sedih gitu ya. Ya tergantung cerita sih, balik lagi. Tapi pernah jalanin dua-duanya kan? Pernah juga sih. Pernah ya? Begitu lihat gitu ya, dalamin actingnya, lebih enjoy yang mana? Kalau dibilang menantang sih lebih menantang yang antagonis. Oh iya, tapi menantang antagonis. Berarti kamu orangnya sebenarnya lemah lembut ya? Gitu kali ya. Bisa jadi, tapi maksudnya menantang in a way kayak menantang yang seru nih, kayak bisa dibikin kayak gimana lagi nih. Kalau kayak protagonis mungkin karena udah apa ya, ciri khasnya begini-begini aja, jadi kayak nggak menantang gitu. Jadi semoga kita lihat ya nanti tantangannya. Ini Olivia nih bakal jadi karakter yang kayak apa? Yes. Ada film atau sinetron yang paling berkesan yang selama ini pernah dimainin? Semua yang menurut aku nih sih sampai sekarang. Menurut aku sih semua berkesan sih ya. Kayak
dari ceritanya, tapi lebih kayaknya lebih proses ini sih, kerja sama timnya gitu. Kayak menurut aku paling berkesan. Kadang tuh belum tentu ada yang kayak ceritanya yang berkesan, ada kayak timnya sih. Kayak kemarin aku sempat syuting sinetron untuk All Covid di Antv, nggak terlalu ngebum banget, tapi kayak timnya tuh kayak dream team banget. Mereka tuh, kita semua tuh solid banget dan sekompak itu. Kayak datang tuh kayak positif banget, kayak hi how are you, kayak yuk kita semangat yuk bisa. Jadi kayak itu buat aku salah satu kayak syuting yang berkesan banget, kayak semuanya tuh bisa kompak dan bisa saling dukung. Kayak walaupun memang ceritanya nggak terlalu booming tapi timnya Enjoy, bisa Bikin- berkesan banget. Tapi ada juga kayak cerita yang berkesan, kayak karakternya harus bisa memainkan dua sisi. Ya jadi berkesannya ya pokoknya ya jerih payahnya gue yang di Iya, situ iya. gitu Kak. Jadi banyak ya sebenarnya ya yang Iya. nggak terlupakan ya. Tentu yang membuka jalan pertama tadi juga Iya, sebenarnya paling pastinya ya. nggak terlupakan. Itu karena proses yang paling panjang sih aku rasa. Karena awal kan ya bener-bener kayak masih blind, jadi masih ngeraba-ngeraba. Jadi aku ya harus belajarnya berat gitu di Ya, awal. ya. Sampai sekarang masih menjalani Masih dong. belajar dan masih terus belajar ya. Sama menurut aku sama kayak ini ya, kayak as a dokter atau siapapun kan kita harus terus ngelatih skill. Jadi aku sampai sekarang pun aku masih suka ikut workshop, kayak pelatihan, aku baca-baca buku sendiri masih. Lagi jalanin atau prepare untuk something new? Iya, lagi preparing buat series. Oh, series. Bisa ditonton di mana nanti? Video.com. Wah. Ada yang mau daftarin November juga di video.com. November. Wow. Sama lagi PH-nya. Oke, kalau gitu kita tunggu ya Iya. nanti ya. Bakal kayak gimana? Tapi spill dikit. Spill. Acting dong. acting apa nih? Acting apa nih? Coba kita voting dari semua 50.000 orang yang ada di sini. 50.000 orang. Konsewu. Mau Apa ya? acting apa nih? Jenis apa? Jahat. Kenapa jahat? Karena tadi diomonginnya Karena antagonis tuh Sebenarnya challenging ya. jahat itu kan relatif kan, pasti ada motivasinya kayak Jahat apa terserah. Wes. Ini bombastic side eyes ya, udah ya. Ini aja gue udah takut. ya udah gitu aja udah. Coba acting yang Tapi skripnya skripnya apa? Iya. Pokoknya yang marah-marah sama dia minta dijahatin. Namanya Putri. Ingat-ingat aja dia. Oke. Belum. Tahu udah tahu. mata batak gue keluar kok kalau udah marah. Emang asalnya keren bule. Mama aku kan Medan. Oh iya. Papa Denmark. Denmark and Iya. Medan. Jadinya bule banget ya. Masa? Iya. Ada yang pikir Oriental juga, nggak boleh gue banget. Iya sih. Iya juga sih. Kayak mix gitu loh semuanya. Tapi masih suka pulang kampung. Masih ada nggak kampung halaman di sana? Kampung halaman Di Denmark. Di Denmark masih ada tapi udah jarang karena kakek nenek itu semenjak udah nggak ada. Nggak tahu kenapa papaku tuh udah kayak jarang kesana aja semenjak kakek neneknya udah nggak ada. Terus semenjak kakaknya juga nggak ada ya. Jadi kayak mungkin dia udah ngerasa Indonesia tuh rumah banget sampai dia tuh udah ganti KTP jadi warga negara serius? Indonesia. Oh, udah Iya, WNI ya. udah WNI jadi bukan Western lagi, Iya. kayak udah nyoblos malah. Wow. Berarti next, jangan. Berarti next nyoblos lagi nih. Iya, tapi jangan dikasih tahu ya yang Siapa? mana ya di sini ya. Itu kita behind the scene aja. Takut. Oke, tadi acting gitu doang aja udah pada takut Iya, di makanya sini ya. gue takut kalau dialog bisa kabur. Semua tidak meragukan lah actingnya Olivia lah. Tapi pernah modeling katanya. Iseng-iseng sih Kak. Jadi waktu sebelum main film di Bandung kan memang kota seni kan. Jadi banyak kreativitas lah, fashion juga. Jadi anak-anak majalah lah, ada yang awalnya tuh dari distro itu ini kayak Liv bantuin dong sama kembaran aku, kan aku kembar. Kamu kembar ya? Iya. Iya. Jadi we were quite kayak an icon Weh. pada zamannya di Bandung karena kan siapa lagi cewek-cewek kembar blasteran gitu kan. Jadi kayak very ya lumayan iconic sih at the time gitu karena ya cuma ada kita kan. Jadi sering dimintain tolong kayak kita kan belum ngerti duit ya, jadi cuman ya oke gue bantuin gitu kan, barter baju lah, kita kenal sama yang tempat desainnya. Padahal kalau sekarang begitu masih red cut tuh pada zaman itu gitu Belum kan. ada ya waktu itu red cut ya? Belum ada, makanya Iya, kita iya, juga iya. just for fun gitu. Iya. Terus dari situ kayak one leads to another, kayak ada majalah dari Jakarta yang kontak, kayak majalah-majalah girlfriend
friend lah, apa yang Ya kayak gitu-gitu ampun, yang waktu itu. ABG kan, kayak nih kita ada mau photoshoot ke Bandung gitu. Jadi berawal dari situ sih, terus ya beberapa tahun setelah itu baru tuh yang dapat tawaran film. Tapi itu. jadi bukan dari modeling terus linknya ke film gitu, enggak. Oh jadi beda nih ya, karena kan kesempatan datangnya beda ya. Beda Ini banget. yang ini langsung. Ya emang kalau udah jalannya ya udah takdirnya gitu ya. Something Ya, like that beda. ya. Ya pasti akan ketemu aja sih Iya, arahnya. Ya. kayak itulah amazing sih. Ini kembaran kamu nggak terjun ke film juga? Sebenarnya waktu awal tuh banyak banget yang nawarin karena kan it's very unique and iconic gitu ya, kembar. Tapi cewek blasteran kan. Kita kan adanya punya cowok nih kan, Misha Marcel. Cewek kan sebenarnya belum ada. Tapi I don't know somehow ya itu pilihan masing-masing sih. Dia tuh kurang looking forward about it dan kurang suka gitu dunia seperti ini. Jadi kayak akhirnya ya banyak job-job yang ditolakin yang kita berdua. Padahal gue udah pengen banget gitu kan, Tapi kayak karena ya, she's not into it ya. iya, jadi kayak ya sedih juga sih awalnya kayak nggak bisa nerima. Kenapa sih? Kita kan kembar lagi ini aku kayak kesel juga waktu awalnya, tapi lama-lama ya udahlah mau. Emang jalannya sendiri berarti. Kayak I have to appreciate her decision juga kan. Gitu. Sekarang Olivia udah nikah, udah punya anak, lucu banget anaknya. Cewek Bakalan diarahin ke entertain juga nggak? Aku sebenarnya membebaskan dia ya, kayak mau kemana pun itu kayak I fully support. Tapi aku ngerasa memang bakat dia tuh banyaknya juga ke seni. Ya ampun, gemes. Walaupun ya ada dia good in math juga sih, aku lihat surprisingly kayak Emang ternyata udah umur berapa sih? 6 Udah. Ini SD berarti? baru masuk. Oh my god, Kayak aku dia- ingetnya baby gitu Aku kan. juga berasanya gitu sih, tapi kayak terlalu SD. cepet sih. Oke. Cepetan kali ya, harusnya 7 tahun. Ini 6 tahun udah SD ya, tapi Iya. kalau pintar kan ke pop itu it's okay. Iya gitulah. Terus ya nggak tahu sih aku, yang penting aku kayak explore aja kayak apapun yang dia yang penting dia bisa coba-coba, dia bisa ntar kan along the way she'll choose herself. Iya, pasti bakal dikasih kesempatan juga ya. Gitu. Karena memang Olive ini kan dari awalnya nggak cita-citanya itu ya terjun ke situ, nggak tahu nanti kids ya bakal jadi. Iya, dan aku juga pasti tahu sih kayak nggak, maksudnya kalau yang kita paksain tuh juga pasti nggak happy kan. Lebih baik emang from the heart yang emang benar-benar disukain. Jadi nggak pernah kerasa kerja ya? Aku juga maunya kayak gitu kan, emang from the passion. Passionnya Olive apa aja sih? Olahraga. Selain acting ya aku number one sih memang seni sih, kreativitas itu kayak passion aku kayak suka ya acting atau berhubungan sama seni kayak Sama dengerin seni semua. musik, kayak menggambar tuh aku suka. Jago gitu dong ya gambar ya? Dulu jago sih karena latihan terus, maksudnya emang sering diasah, tapi lama-lama karena lebih sering mengasah skill depan kamera jadinya Jadi itu lupa. kelupaan ya gitu. Terus ya di luar itu sih aku juga akhirnya juga suka ke wellness ya, kayak ke yoga, mindful living, terus kayak ke healthy lifestyle juga aku juga passionate sih gitu. Jadi itu mungkin area di luar dari ini ya, art Ini ya, di luar sama dari seni traveling tapi ya. juga. Wow. Tempat yang paling seneng, memorable, pernah kemana? Banyak banget sih. Tapi ya salah satunya Bali ya, karena Always Bali ya? always Bali, karena kan aku wellness girl. Jadi kalau di Bali tuh dapat semuanya. Aku bisa dapat ke outdoornya, bisa ke gunung, bisa ke pantai. Terus I love the food di sana tuh bukan cuma sehat tapi enak banget. Yes. Kayak nggak tahu kenapa bisa seenak itu di sana.